Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu untuk pertama kali dalam kuliah penulisan makalah ilmiah bagi mahasiswa pasca sarjana fisika. Dan saya percaya bahwa sekarang mungkin mahasiswa tersebar di mana-mana karena tidak bisa ke Bandung, tidak bisa masuk kampus dalam kondisi yang tidak kita harapkan semua, tapi sedang terjadi, yaitu pandemi yang masih berlangsung sudah lebih dari setengah tahun. Jadi mau tidak mau, tidak ada pilihan lain kecuali kita mengadakan kuliah secara online, secara daring, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi ilmu yang akan kita dapat di dalam selama satu semester ini. Jadi kuliah yang akan kita ikuti selama satu semester ini judulnya penulisan makalah ilmiah. Jadi sekarang penulisan makalah ilmiah sedang tren di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia, dan makin ke sini mahasiswa, dosen, peneliti makin dituntut untuk menghasilkan makalah ilmiah yang terbit baik di jurnal nasional, jurnal internasional, seminar nasional maupun internasional. Pemerintah juga dengan berbagai program memberikan fasilitasi atau dukungan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil karya, hasil riset mereka di dalam dokumen ilmiah baik jurnal maupun proceeding seminar. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita mesti menulis makalah ilmiah? Banyak orang berpandangan bahwa tidak perlu menulis makalah, yang penting kita punya karya, itu sudah cukup. Apalagi karya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dari sebagian orang tersebut menganggap bahwa menulis makalah ilmiah itu tidak perlu. Bahkan kadang-kadang dianggap membuang waktu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bahwa penulisan makalah ilmiah ini bukan hanya sekarang, tapi sudah berlangsung lama, sudah berlangsung sejak ilmu pengetahuan itu mulai dikembangkan manusia. Jadi menulis makalah ilmiah sebenarnya bukan untuk mencari hukum, untuk menambah panjang daftar kurikulum vitae, untuk membuat kita dikenal orang. Tetapi kalau dari sisi filosofinya, menulis makalah ilmiah itu adalah usaha kita untuk ikut berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Jadi selama hidup kita, selama karir kita sebagai peneliti dan sebagai dosen, adakah karya kita yang kita tinggalkan yang menjadi bagian dari suatu bangunan ilmu pengetahuan, walaupun itu kecil? Jadi kita menulis makalah ilmiah adalah kita memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang akan menjadi bahan belajar bagi generasi masa datang, bahwa ada temuan baru yang telah kita hasilkan yang bisa menjadi patokan, bisa menjadi dasar dari pengembangan di generasi-generasi berikutnya. Coba bayangkan andai kata Newton tidak menulis makalah terkait dengan gravitasi, mungkin sampai saat ini yang namanya gravitasi tidak akan dipelajari orang dan tidak akan dimanfaatkan orang. Andai kata Einstein tidak menulis makalah ilmiah tentang teori relativitas, maka sampai saat ini teori relativitas barangkali tidak ada. Dan kalau relativitas tidak ada, maka kita tidak mengenal namanya pembangkit listrik tenaga nuklir dan bom nuklir, kemudian dan lain-lain. Itu semua adalah implikasi dari penulisan makalah ilmiah oleh Pak Einstein pada awal tahun 1900-an. Jadi Pak Einstein itu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, dan kontribusi dia dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya, dan pada akhirnya dimanfaatkan oleh umat manusia. Kita sekarang hidup di dunia milenial, dunia yang serba digital dengan sejumlah teknologi yang begitu canggih. Di dalam kita punya HP, punya laptop dan sebagainya. Ini tidak muncul secara tiba-tiba.
Kalau bukan para ahli, termasuk ahli fisika, membangun teori kuantum lalu menuliskan dalam makalah ilmiah, maka tidak akan pernah muncul yang namanya HP dan alat-alat digital lainnya. Mereka melakukan riset, hasil risetnya mereka tulis makalah ilmiah, dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, peneliti berikutnya mempelajari, lalu mengembangkan lebih lanjut, mepublikasikan lagi, peneliti berikutnya mempelajari, publikasi lagi, riset lagi, dan seterusnya. Maka terbangunlah namanya teori kuantum. Teori kuantum diterapkan di dalam zat padat, juga di situ diriset, ditulis makalah ilmiahnya, terus menerus berlangsung berpuluh-puluh tahun, maka ditemukan namanya semikonduktor, kemudian lahirlah namanya rekayasa band gap semikonduktor, lahirlah transistor, dioda, dan sebagainya, dan lahirlah alat yang sangat luar biasa, satu genggaman ini yang bisa memberikan informasi apa saja yang kita butuhkan. Jadi ini adalah hasil dari makalah ilmiah, jutaan makalah ilmiah yang ditulis oleh para peneliti sejak awal tahun 1900-an sampai sekarang. Maka para teknokrat, para engineer bisa membuat alat ini. Dan andai kata tidak ada riset, tidak ada makalah ilmiah, maka kita mungkin masih hidup di zaman beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi menulis makalah ilmiah jangan diartikan tidak penting, karena apa yang kita tulis adalah kontribusi kita bagi peneliti masa datang, bagi generasi masa datang, sehingga mereka tidak perlu lagi mengulang riset yang sama. Tinggal mereka menggunakan apa yang kita dapat, lalu mereka melanjutkan riset baru, sehingga ilmu berkembang, teknologi berkembang, peradaban manusia berkembang. Jadi seperti itu. Dan menulis makalah ilmiah juga sebenarnya adalah kita mendaftarkan diri kita bahwa temuan itu adalah milik kita. Kita kenal namanya teori atom Bohr dalam fisika. Kenapa disebut teori atom Bohr? Karena teori itu pertama kali dibangun oleh Niels Bohr, lalu Niels Bohr menulisnya dalam makalah ilmiah, dan hasil tulisan dia keluar di jurnal ilmiah, dan itu dipelajari orang. Ternyata teori itu menjadi dasar dari lahirnya kuantum. Nah, begitu luar biasa teori itu, akhirnya dinamakan teori atom Bohr. Andai kata Niels Bohr hanya mendapatkan hasil riset dan tidak mempublikasikan, maka tidak ada namanya teori atom Bohr. Dan kedua, kita melakukan riset sesuatu topik, dan kita harus sadar bahwa bukan hanya kita yang melakukan riset itu. Barangkali ada ratusan ribuan orang di seluruh dunia melakukan riset yang sama, dengan topik yang sama dan tujuannya sama. Mungkin mereka sudah mempunyai pikiran yang sama dengan pikiran kita, bahwa ada masalah, dia melakukan riset. Pada dasarnya sebenarnya para peneliti seluruh dunia ini berlomba untuk menyelesaikan suatu masalah yang masih ada dalam bidang ilmu mereka masing-masing. Negara di Indonesia ada, Jepang ada, di mana semuanya berlomba untuk mencari jawaban atas masalah itu. Nah, perlombaan ini tentu akan melahirkan satu pihak yang akan lebih dahulu menemukan jawabannya. Topik yang kita lakukan saat ini, kita kerja saya bisa saja dilakukan oleh orang di Amerika sana, mereka juga lakukan riset. Dan ketika penemuan itu sudah didapat, maka yang diakui sebagai penemu oleh peneliti di dunia adalah siapa yang pertama kali mempublikasikan di jurnal ilmiah. Jadi begitu pentingnya publikasi, maka penemu dari masalah itu adalah siapa yang pertama kali. Andai kata kita lakukan riset suatu topik, dan riset topik itu dikerjakan juga oleh orang di negara lain, lalu kita akhirnya kita menemukan jawaban atas ada topik, ada masalah itu, kita dapat jawaban, tapi kita diamkan, tidak mau publikasikan, menganggap itu tidak terlalu penting. Kita sudah hasilnya luar biasa, tapi kita diamkan saja, simpan di meja, tidak ditulis. Kemudian selang berbulan-bulan, mungkin berbulan-bulan berlangsung, akhirnya peneliti suatu negara lain menemukan jawaban atas topik yang sama. Dia menemukan itu sekian bulan setelah kita temukan. Hasilnya persis sama. Tetapi yang berbeda adalah si peneliti tadi mempublikasikan topik itu, segera dipublikasikan di jurnal ilmiah dan terbit. Maka apa yang terjadi?
Penemu atas riset itu adalah peneliti sana, bukan kita. Walaupun kita sudah menemukan di awal, kata persis sama, kita sudah menemukan sekian bulan sebelumnya, tapi kita diamkan. Lalu peneliti luar menemukan tadi sekian bulan sesudahnya, lalu publikasi dan keluar di jurnal, dan dia adalah orang yang pertama namanya ada di jurnal, maka penemunya adalah dia. Dengan kata lain bahwa riset yang kita lakukan selama ini seolah-olah menjadi gagal. Bagaimana kalau kita mengatakan, kami sudah menemukan sebelumnya? Ya, tidak bisa, karena catatan ilmiah di jurnal adalah milik dari orang di luar sana. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah, kita sudah lakukan riset dengan susah payah mendapat hasil, tetapi pada akhirnya hasil riset itu dianggap sebagai temuan orang lain yang sebenarnya menemukan lebih belakangan dari kita. Apakah itu tidak sia-sia? Kalau itu terjadi, maka bisa kata riset yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita sekedar hanya bisa menemukan sesuatu, tetapi klaim atas temuan itu bukan lagi milik kita, tapi milik orang lain. Maka di seluruh dunia sekarang, kalau kita sadar, kita lihat bahwa orang itu berlomba riset dan berlomba untuk mempublikasi secepat-cepatnya. Karena dengan cara itu, teman itu akan menjadi hak dia. Kalaupun nanti teman itu akan mendapat hadiah Nobel, maka hadiah Nobel adalah milik dia. Nah, coba bayangkan tadi, andai kata kita sudah menemukan sekian bulan sebelumnya, didiamkan saja, penelitian menemukan lebih belakang dipublikasi, dan pada akhir temuan itu mendapat hadiah Nobel, maka Nobel akan lari ke penemu yang belakangan tadi. Kita yang seharusnya bisa dapat Nobel, gagal mendapat Nobel karena kita tidak mau publikasikan. Jadi itu pentingnya publikasi, sehingga temuan itu akan didedikasikan ke siapa. Jadi yang kedua, publikasi itu adalah kita memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian suatu temuan ilmu pengetahuan itu akan diberikan haknya, namanya, penemunya itu ke siapa. Apakah ke kita, ke orang lain. Dan itu adalah orang yang pertama mempublikasikan. Kenapa demikian? Kenapa orang? Karena itulah yang sudah berlangsung di dalam dunia akademik. Bahwa yang pertama mempublikasikan adalah penemunya. Sama saja dengan kita paten. Kalau kita bisa invensi suatu barang tertentu tidak dipatenkan, lalu ada orang lain invensi tapi belakangan muncul langsung dia patenkan, maka penemu itu adalah orang tadi. Jadi jangan sia-siakan temuan lalu membiarkan, yang pada akhirnya akan membuat kita mungkin menyesal karena temuan itu yang harusnya milik kita akhirnya dianggap sebagai milik orang lain. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah kenapa kita perlu publikasi. Ilmu pengetahuan itu yang kita punya itu diperoleh dengan susah payah. Kita dapat ilmu, riset dan sebagainya itu tidak diperoleh dengan mudah. Tapi akibat kerja keras kita, ketekunan kita melakukan riset dan sebagainya sehingga kita mendapat ilmu itu. Dan pertanyaannya, andai kata kita tidak aktif lagi, atau dengan kata andai kata si pemilik ilmu itu meninggal, itu akan sayang sekali ilmu itu akan hilang. Jadi akan sangat bermanfaat ilmu itu, kalaupun si penemunya sudah tidak ada, ilmu itu tetap berguna, tetap bisa dipelajari oleh orang lain, oleh generasi berikutnya, maka ilmu itu harus ditulis. Dan salah satu bentuk penulisan adalah di dalam makalah ilmiah. Jadi menulis makalah ilmiah juga adalah mempertahankan ilmu yang sudah ditemukan sehingga bisa dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya walaupun penemunya sendiri sudah tidak ada. Kita bisa bicara gravitasi saat ini yang ditemukan oleh Newton walaupun Newton sudah tidak ada sekian ratus tahun yang lalu. Kita belajar relativitas Einstein sudah tidak ada. Andai kata Einstein tidak menulis dalam makalah ilmiah, maka kita tidak akan pernah belajar tentang relativitas. Andai kata Newton tidak menulis buku Principia itu, kita tidak akan belajar tentang matematika, tentang kalkulus. Jadi begitu pentingnya menulis dan apalagi mempublikasikan dalam jurnal, karena itu akan membuat ilmu kita dipelajari banyak orang. Ilmu kita akan dipelajari banyak orang, apakah orangnya saat ini, saat kita masih ada, ataupun orang generasi-generasi berikutnya. Andai kata ilmu itu adalah ilmu yang sangat berguna untuk generasi-generasi mendatang. Jadi tolong kita ubah pikiran kita, jangan dianggap menulis makalah tidak penting, karena melihat tadi sejumlah alasan tadi, menulis makalah tidak sekedar gagah-gagahan, tapi menulis makalah adalah mewariskan ilmu bagi umat manusia sekarang dan pada masa nanti, walaupun kecil.
Jadi tidak selamanya yang kita tulis itu hal-hal besar. Tapi kalau kita mau jujur, kadang-kadang banyak hal-hal yang kadang dianggap orang itu sepele, tetapi bagi orang lain itu bisa jadi hal besar yang menjadi masalah dia selama bertahun-tahun. Jadi kalau kita tulis sesuatu, bisa makalah ilmiah, bisa saja ketika dibaca orang itu adalah penyelesaian masalah besar yang dihadapi orang lain selama sekian tahun, dan betapa luar biasanya yang kita tulis tadi. Jadi orang-orang yang mengalami masalah begitu lama, akhirnya dengan membaca makalah kita, dia akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi bertahun-tahun dengan segera. Jadi apapun hasil riset kita, kalau dianggap itu adalah temuan baru sekecil apapun, tulislah di dalam makalah apa saja, bisa proceeding, bisa jurnal nasional, internasional. Siapa tahu yang kita tulis itu adalah ilmu yang luar biasa bermanfaat bagi orang lain. Kita jangan hanya mengukur pada diri kita, dikatakan ini mas sepele lah, ngapain juga saya tulis, tidak ada. Dia kata kita yang pintar mungkin begitu, kita dengan ilmu tinggi barangkali begitu, tapi di dunia ini, di negara ini, banyak orang yang ilmunya mungkin di bawah kita, dan apa yang kita anggap sepele itu adalah hal besar bagi dia. Jadi silakan ditulis, apapun yang kita anggap, ini temuan baru. Sepele pun tidak ada masalah, ya yang sepele ya di jurnal yang mungkin tidak terlalu tinggi levelnya, tapi yang hebat ya jurnal yang tinggi levelnya. Intinya adalah menulis, karena menulis adalah mewariskan ilmu bagi generasi sekian generasi mendatang. Nah, coba bayangkan banyak dosen kita, dosen kita yang begitu luar biasa, tidak mau menulis makalah dan sebagainya, tidak menulis, begitu dia pensiun dan segera dilupakan orang. Kenapa? Karena tidak ada yang diwariskan bisa dipelajari. Ilmu itu hilang bersama pensiunnya dia, dan ini sayang sekali. Padahal ilmu dia itu ilmu yang sangat berguna bagi orang banyak. Hanya karena ketidakmauan menulis, maka begitu yang bersangkutan pensiun, ya hilanglah ilmu itu. Andai kata selama aktif beliau menulis, maka begitu beliau pensiun, maka orang bisa membaca karya dia di dalam bentuk makalah, mungkin dalam bentuk buku dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya menulis, sehingga ilmu itu tetap bisa bertahan. Kalau tidak begitu, dia pensiun, dia hilang, ilmu juga akan hilang. Dan perlu waktu lama untuk memastikan orang yang mempunyai, yang bisa mencapai hasil yang seperti itu. Jadi memang ini ada kuliah dan harus lulus, tapi kita harus paham bahwa menulis makalah tidak sekedar saat kuliah ini. Bagi yang menjadi dosen, silakan tulis. Selama jadi dosen, tulislah. Karena kemampuan dosen atau dosen peneliti itu adalah diukur dari berapa karya yang dihasilkan. Jadi tidak diukur dari dia bisa bicara apa, ikut seminar apa, tapi karya dihasilkan itu. Dan itu sudah semua transparan. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya ahli ini, karena dengan segera orang bisa mengecek apa ya karya yang dihasilkan. Jadi menulis karya itu kita tidak lagi seperti dulu. Mungkin dulu kita bisa bersembunyi lah. Kita bisa mengatakan kita orang hebat. Karena orang tidak tahu, karena dia tidak bisa mengecek. Tapi sekarang dengan internet orang kita tinggal mengecek nama kita di dalam dokumen dan dalam internet, maka keluar apa sebenarnya karya kita. Apakah klaim kita sebagai orang yang punya kemampuan bidang tertentu itu terbukti atau tidak. Jadi kita ini di fisika, kita coba berpikir saya menulis makalah karena saya ingin memberikan sumbangsi kontribusi bagi generasi berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang saya tulis di dalam makalah apapun bisa menjadi bahan belajar bagi generasi-generasi berikutnya, bisa menjadi bagian kecil yang saya tambahkan di dalam suatu bingkai ilmu pengetahuan yang begitu luas ini. Kita barangkali tidak akan bisa seperti Einstein segala macam, tapi minimal kita bisa mempertanggungjawabkan intelektualitas kita kepada masyarakat bahwa kita sudah memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan dalam bidang kita walaupun itu kecil. Dan pada akhirnya menulis makalah juga itu memberi dampak yang lebih luas bagi peneliti atau bagi dosen. Ketika kita mengajukan proposal penelitian, pendanaan dari dalam maupun dari luar negeri, maka orang akan melihat track record kita, apa kita ini peneliti yang bisa dipercaya tanda petik atau tidak. Cara bagaimana? Tinggal orang mengecek track record kita adalah berapa makalah ilmiah yang kita hasilkan, berapa
paten yang kita hasilkan dan sebagainya. Karena tidak ada cara lain lagi untuk menilai kemampuan seorang peneliti atau tidak. Kalau kita mengatakan saya ada hal, ya, orang tidak buktinya apa? Ya, kalau kita menyodorkan ini karya saya, orang tidak bisa lagi membantah bahwa memang kita adalah orang yang bisa dikategorikan sebagai peneliti yang berhak untuk mendapatkan suatu dana riset. Nah, seringkali sekarang kalau kita lihat dana riset, pengajar riset baik di universitas maupun di kementerian, maka CV itu menjadi satu acuan apakah dana itu akan diberikan atau tidak. Maka mulailah bagi dosen yang sekarang yang sedang mengikuti kuliah ini, mulailah membangun track record dengan menulis makalah ilmiah. Karena nanti ketika aktif kembali perguruan tinggi dan menjadi dosen dan perlu naik pangkat, perlu mendapat dana riset, hal-hal itu akan menjadi sangat penting. Jadi itu, tolong kita tadi ubah persepsi kita, menulis makalah bukan sekedar hanya menulis makalah, tapi kita ingin mewariskan ilmu mewariskan sesuatu bagi generasi mendatang, memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang kita. Ini kuliah kita 2 SKS selama 1 semester, kuliahnya daring, jadi ya memang mau tidak mau ini kondisi harus kita jalankan. Sedangkan kalau kuliah di dalam kelas kita bisa lebih interaktif ya. Oke, kita jalan. Jadi mudah-mudahan bisa kita dapatkan ilmu yang cukup lah. Dan kalau mau jujur sebenarnya ada yang bertanya ke saya, apa sih trik nulis makalah di jurnal? Ya saya sudah lumayan banyak lah punya makalah di jurnal. Sebenarnya makalah kalau mau jujur tuh tidak ada trik, tidak ada latihan, tidak ada apa menulis makalah di jurnal. Kalau kita bagi yang sudah S2 atau kuliah S3, apalagi yang sudah doktor itu tidak ada lagi sebenarnya pelatihan menulis makalah itu. Terus triknya apa? Kalau saya ditanya triknya apa menulis makalah itu? Yang pertama adalah riset yang bagus, yang kedua adalah menulislah dengan sabar. Jadi menulis makalah tidak bisa lepas dari riset, karena kita tulis adalah temuan baru dari riset kita yang ingin disampaikan ke komunitas ilmiah dunia. Loh, inilah temuan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi menulis makalah itu adalah melaporkan kepada komunitas akademik bahwa kita sudah menemukan sesuatu dari riset kita. Ya diharapkan bisa diterima dan bisa menjadi bagian dari ilmu pengetahuan yang ada. Jadi kita tidak bisa bicara menulis makalah ilmiah kalau kita tidak ada riset. Jadi makalah ilmiah itu adalah kelanjutan riset. Kita riset, melakukan riset, nah riset pun tidak sekadar riset juga. Karena ada orang mengatakan bahwa si A tiap hari di laboratorium, betul risetnya luar biasa. Tidak begitu. Karena banyak ahli mengatakan bahwa riset itu tidak sekadar kita bekerja di laboratorium tiap hari dan sebagainya. Tetapi riset itu adalah kita mencari sesuatu jawaban atas masalah yang masih ada di ilmu pengetahuan ini, yang belum bisa diselesaikan oleh siapapun di seluruh dunia. Itu adalah riset. Kalau yang kita lakukan itu bukan untuk menyelesaikan suatu masalah di bidang ilmu pengetahuan atau teknologi, itu bukan riset. Walaupun itu kita lakukan di laboratorium, kita gunakan bahan kimia, kita gunakan alat apa saja. Tetapi kalau itu bukan menyelesaikan masalah ada, itu riset. Itu namanya praktikum. Saya minum dulu. Oke. Jadi sebelum melakukan riset, maka kita harus yakin dulu bahwa apa yang akan kita kerjakan itu adalah masalah yang masih ada dalam ilmu pengetahuan ini. Jadi kita tidak sekedar datang ke lab, mengukur, mencampur, itu bisa dikatakan itu praktikum. Nah, kalau yang namanya praktikum tidak bisa dipublikasi di jurnal karena tidak ada temuan baru di situ. Karena syarat untuk ditemukan di jurnal adalah adanya temuan baru yang masih belum diselesaikan oleh peneliti manapun di seluruh dunia. Jadi tolong sebelum melakukan riset, yakinkan dulu bahwa apa yang kita akan kerjakan itu adalah yang masih menjadi masalah bagi para peneliti dimanapun.
Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu menjadi masalah? Masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Nah, tidak ada cara lain adalah banyak membaca makalah yang ada. Jadi, kalau kita runut, menulis makalah ilmiah itu harus ditulis dengan riset. Riset yang dalam riset yang akan dipakai nulis makalah ada riset yang terkait masalah yang belum ada solusinya, belum ada jawabannya, yang belum bisa dijelaskan oleh para peneliti seluruh dunia. Dan untuk mengetahui bahwa masalah ini belum ada jawabannya, maka harus banyak membaca makalah ilmiah. Jadi urutannya itu nggak bisa putus. Jadi harus banyak membaca sehingga kita tahu bahwa ini masih menjadi masalah di seluruh dunia. Kemudian kita riset, setelah riset dapat hasil kita publikasi makalah ilmiah. Jadi urutannya itu tiga bagian ini tidak bisa terlepas dari peneliti. Membaca makalah yang diterbitkan peneliti, yang dipublikasi peneliti manapun, sehingga dari situ kita tahu, oh berarti masih ada masalah ini ya di bidang ini. Nah, kemudian kita melakukan riset untuk mencari jawaban atas masalah ini. Kalau jawabannya kita dapat, maka kita publikasikan ke makalah ilmiah. Jadi kita tidak bisa hanya fokus menulis makalah ilmiah saja, itu tidak bisa. Jadi menulis makalah itu hanya satu bagian daripada satu proses panjang. Kalau menulis makalah saja fokus kita, pertanyaan menulis apa yang mau ditulis? Ya harus dulu ada riset, jadi harus ada riset dulu. Nah sekarang ya kuliah menulis makalah ya, anggaplah kita sudah riset lah. Kita hanya belajar bagaimana menulis kalau kita sudah punya data riset, gitu ya. Jadi data riset, kita nulis makalah. Nah kita fokusan dulu, anggaplah dulu kita sudah punya data riset. Oke. Nah kembali ke tadi bahwa menulis makalah itu adalah menulis apa hasil riset kita ke dalam bentuk makalah sehingga bisa dibaca, diketahui oleh peneliti manapun di dunia ini. Nah setelah peneliti itu dipublikasi, maka peneliti lain itu tidak perlu lagi melakukan riset yang sama karena jawaban sudah ada oleh kita. Tinggal mereka melanjutkan dari riset itu. Kalau kita tidak publikasikan, maka peneliti akan melakukan hal yang sama, padahal sudah ada jawabannya di kita. Itu kasihan juga sebenarnya. Maka itu perlunya publikasi tadi. Jadi bukan publikasi, bukan gaya-gayaan. Kita kasihan peneliti lain itu masih riset, kita sudah temukan. Kalian tidak usah lagi lah, ini saya sudah punya. Nah, itu dipublikasikan. Nah, kita membantu mereka lah supaya mereka tidak tersisa terus gitu. Nah, itu tujuannya dalam penulis makalah ilmiah. Dan sebenarnya itu tidak ada kuliahnya, sebenarnya tidak ada latihan dan sebagainya itu. Kita ikut latihan juga kan bisa kok sebenarnya. Jadi bagaimana sih cara nulis makalah ilmiah? Ya gampang sebenarnya itu. Gimana caranya? Ya bacalah makalah ilmiah yang ada, pelajari perlahan-lahan. Oh gini tuh, begini, udah selesai. Tinggal dicoba sendiri. Bagaimana trik menulis makalah jurnalnya? Tidak usah ada trik-trik lah. Itu mah buang-buang waktu. Sebenarnya kuliah ini juga ini tidak tahu lagi apa, karena sudah ada ya kita jalankan saja lah. Jadi kita mau nulis makalah ilmiah, baca makalah ilmiah ada diteliti, oh ada judul gini ya judulnya ya, oh abstraknya gini ya, oh ini gini ya, oh gitu, udah selesai itu. Lalu kita coba nulis. Dan jangan dianggap ini kebanyakan mahasiswa sekarang, bukan mahasiswa lah, siapa saja sekarang adalah menganggap menulis makalah itu sekali nulis selesai, itu tidak akan terjadi itu ya. Jadi menulis makalah itu adalah proses panjang, kita tulis, revisi, koreksi, tulis, koreksi, ini kayak nggak enak, ubah paragraf, hapus paragraf, ganti yang lain, revisi lagi, gambar jelek, ini gambarnya harus gambar 1, gambar 2, tukar, dan itu bisa terjadi berpuluh-puluh kali. Saya sudah nulis banyak dan sampai saat ini pun masih melakukan hal itu. Nah, saya pernah nanya ke mahasiswa, mungkin kuliah yang sama untuk tahun yang lalu. Kalau kita patutnya ketika kita nulis makalah itu, sekali nulis apapun pasti jelek. Revisi, baca lagi, revisi, ubah paragraf sana, kalimat ini jelek, cari kalimat, tambah kalimat lain. Itu berapa kali? Saya kalau bisa kalian mahasiswa 50 kali lah revisi itu. Paling sedikit. Kok bisa begitu? Ya begitulah. Ya orang seluruh dunia juga begitu, apalagi kita bahasa Inggrisnya sudah belepotan, perbedaan katanya cuma beberapa biji.
menulis pakai bahasa Inggris yang dibaca oleh orang berbahasa Inggris mau sekali jalan, gimana apa yang tidak apa gitu. Orang yang Inggris saja itu nulis juga berkali-kali. Kita ini tulis bahasa Indonesia saja banyak belepotan, apalagi nulis bahasa Inggris. Jadi kunci menulis makalah ilmiah itu hanya satu, sebenarnya kesabaran. Kita ini cenderung ingin cepat selesai. Kalau perlu nulis ini 1 jam itu selesai. Lalu dikirim ke pembimbing, biar keluar pembimbing yang tersiksa. Kita itu sering menyusahkan menyiksa pembimbing sebenarnya. Jadi udah bahasa Inggris belepotan kasih pembimbing stres bacanya dan ngerti. Kasihan juga pembimbing lah. Jadi tolong bantu pembimbing, koreksi sebanyak mungkin, kalau perlu 50 kali dikoreksi. Ketika sudah yakin itu benar-benar sudah bagus, barulah kasih pembimbing untuk dikoreksi supaya pembimbing tidak stres. Yang terjadi sekarang adalah pembimbingnya stres melulu, mau marah ke mahasiswa kasihan ya. Jadi tolong, nulis makalah itu sebenarnya tidak ada latihan, tidak ada kursusnya. Yang ada adalah kesabaran. Nulis ya, nulis, baca lagi. Kalau perlu setelah capek ditinggalkan dulu, kerja yang lain, nanti bikin ulangi lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bagus, dari mulai riset sampai nulis makalah itu butuh waktu bisa 3 tahunan. Saya pernah punya makalah terbit awal 2020, dari mulai eksperimen pertama akhir tahun 2016. Eksperimen hampir 1 tahun eksperimen. Lalu setahun berikutnya kirim ke jurnal, ditolak. Karena ada kurang eksperimen lagi, kirim lagi, ditolak lagi. Sejumlah komentar, perlu eksperimen lagi, tambah lagi, kirim lagi. Akhirnya ya keluar awal 2020. Jadi hampir 3 tahun itu proses dari mulai riset pertama sampai dengan keluarnya jurnal. Dan kadang-kadang saya sekarang masih untuk menulis satu makalah itu masih kadang bisa butuh waktu setengah tahun. Riset, nulis, capek, tinggalkan dulu, nulis lagi, butuh setengah tahun sampai benar-benar yakin bahwa penemuan kita itu bisa diterima orang, kemudian kemungkinan bisa dipublikasi. Kadang-kadang ditolak dulu. Nah, saat ditolak ada komentar review, kita eksperimen lagi, kita cari data lagi dan seterusnya. Jadi nulis makalah adalah gabungan antara riset, temuan baru dan kesabaran. Tidak ada kuliahnya lah. Tidak ada, tidak usah ikut kursus-kursus makalah itu. Yang penting ini kalian sudah dewasa, S2, S3, apalagi sudah doktor, ikut kursus nulis makalah sebenarnya malu itu. Sudah doktor masih diajari begitu, sebenarnya itu adalah bagian dari kedoktoran, itu bagian. Kalau saya sih malu, masa begitu aja harus diajarin orang gitu ya. Jadi kita tinggal lihat makalah orang, baca pelan-pelan, oh bagian introduction itu gini tuh isinya, oh ada begini. Kemudian bagian metode cara nulis begini ya. Discussion, research, oh gini cara nulis, oh gambarnya harus bagus begini ya, conclusion, oh gini ya, oh ya sampai gitu ya, oh ternyata begini ya. Lalu kita mulai nulis kalau kita bandingkan mirip-mirip, oh rasanya udah mirip-mirip, mudah, akhirnya kita bisa belajar sendiri. Dan kalau itu sesuatu ilmu yang didapat dengan belajar sendiri itu akan terekam begitu kuat di dalam pikiran kita. Tapi kalau ilmu yang diajari oleh orang, apalagi hanya mendengar, itu hanya sepintas lewat di kepala. Makanya kenapa dosen-dosen itu yang menulis, dosen itu atau orang yang menulis buku itu ilmunya sangat kuat karena dia belajar sendiri, dia memanfaatkan semaksimal mungkin otaknya itu untuk berbelajar, dan itu akan terekam lama. Beda dengan orang hanya membaca, hanya mendengar, itu ilmu hanya lewat begitu saja. Dan kalau kita, misalnya kalian akan menjadi dosen peneliti, maka harus kemampuan untuk menulis makalah itu harus dimiliki sampai pensiun. Dan agar ilmu itu bisa bertahan sampai pensiun, maka mau tidak mau ilmu itu harus melekat lama di dalam pikiran. Dan kalau ilmu ingin melekat lama dalam pikiran, maka ilmu itu harus dibangun dengan belajar sendiri, nulis sendiri, pengalaman sendiri, gagal, bangkit lagi, gagal, dan seterusnya.
Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai suatu saat kita akan sampai pada posisi yang benar-benar akan stabil, stagnan, tidak akan berturun lagi. Pertama sedikit turun, tapi setelah begitu kita coba-coba, suatu saat kita akan stabil, kita akan menjadi begitu ahli di situ. Dan kalau kita sudah punya kemampuan itu, maka dengan data apapun kita segera bisa dapat menulis makalah dengan cukup cepat. Tinggal berikutnya barangkali yang perlu agak lama adalah tentang tata bahasa dan sebagainya. Karena bagaimanapun sehebat-hebatnya bahasa Inggris kita ya tetap masih kurang dibandingkan dengan bahasa Inggris orang yang native speaker. Jadi itu menulis makalah. Nanti kuliah ini kita akan coba apa ya? Kalau bisa itu tidak berbentuk tutorial ya. Kalau saya ingin mahasiswa itu lebih aktif untuk mandiri. Mandiri, ada masalah, mencoba menulis. Dan salah satu masalah lain yang dihadapi kita ini, siswa juga adalah cepat putus asa. Jadi ketika misalnya menulis makalah, lalu menghadapi masalah, tiba-tiba penuh, berhenti, putus asa. Stres, tidak ada kemajuan, itu tidak bisa begitu. Ketika kita menghadapi satu masalah, maka coba selesaikan masalah itu sesanggup-sanggupnya. Manfaat itu, dengan kemampuan maksimal dimiliki. Nah, contoh saya pernah yang saya alami lah, mungkin pada saat kuliah dulu, termasuk saat kuliah lah ya. Saat baca sebuah buku, kadang ada persoalan di buku itu yang tidak bisa kita jawab. Kebanyakan orang sekarang adalah, yang ini menurut pandangan saya, ketika menghadapi soal di buku yang tidak bisa dijawab, ya selesai, ditinggalkan. Tetapi bagi orang yang gigih, maka dia akan mencoba mencari buku lain, membaca buku lain. Siapa tahu ada di buku lain itu ada suatu cara yang lebih mudah untuk menjawab soal itu. Baca buku lain, sejumlah buku lain dibaca, akhirnya ditemukan cara itu ada di sesuatu buku. Dengan cara demikian maka dia mendapatkan dua keuntungan. Yang satu, soal tadi bisa diselesaikan. Yang kedua, ilmu dia makin bertambah karena membaca sejumlah buku-buku lain. Jadi ada dua keuntungan diperoleh. Kalau andai kata dia langsung putus asa, maka tidak ada ilmu apa pun dia dapat. Tapi karena kegigihan tadi, masalah dia bisa selesaikan, ilmu baru dia dapatkan dari tempat lain yang semula tidak dia duga. Nah, sama saja dengan penulis makalah juga. Ketika kita menulis makalah, lalu mendapat masalah, misalnya kata-katanya belum bagus, bacalah makalah orang, pahami makalah orang, oh begini ternyata. Kemudian kadang-kadang di situ kita akan dapatkan kata-kata yang lebih pas di makalah orang itu. Nah, kata-kata itu bisa kita pakai untuk makalah kita. Jadi makalah kita itu bahasa Inggris seolah menjadi lebih bagus. Jadi kita bukan copy paste kalimat, tapi katanya. Oh, kata saya yang cuma it has been done melulu itu, kita ganti kata lain. Oh, ini kata ini bagus, kata ini itu kayak kata kita yang mana yang sama. Sehingga ketika kita menulis makalah itu seolah-olah bahasa Inggris kita sudah hebat, ya? Karena sudah menggunakan kata-kata yang canggih seperti dilakukan peneliti lain. Jadi kira seperti itu, kita tadi ada dua syarat untuk menulis makalah. Satu adalah riset, yang kedua adalah kesabaran untuk menulis. Dan saya mengamati mahasiswa sekarang, bukan hanya mahasiswa sih, peneliti juga, itu tidak sabar nulis makalah. Mereka ingin nulis itu segera beres ya, nulis beres. Dan itu tidak akan terjadi. Sebentar, minum dulu. Kalau kita menulis sesuatu ingin cepat selesai, maka yakinlah hasilnya tidak maksimal. Contoh yang sering saya lihat di makalah-makalah ditulis oleh mahasiswa maupun peneliti yang tidak sabaran tadi adalah ketika kita lihat referensi saja itu sudah berantakan. Itu formatnya itu sudah tidak jelas, tidak seragam. Ada yang orang nama depannya disingkat, singkatan nama depannya di depan, ada singkatan nama depan di belakang. Dan seterusnya itu ada yang jurnalnya
ditulis lengkap, ada jurnalnya disingkat, dan sebagainya macam-macam. Dan kalau itu kita lihat dalam makalah, berarti orang itu tidak sabar, karena dia tidak mengecek secara keseluruhan, ingin segera selesai saja, tanpa melihat bahwa ada hal yang dia lupakan di situ. Kalau udah kecapean, udah yang penting ada referensi, udah kirim saja. Ternyata referensinya berantakan, campur aduk ya. Karena dia referensinya itu copy paste dari jurnal lain. Jurnalnya copy paste. Nah, jurnal itu punya referensi dengan style penulisan berbeda. Jadi di referensi dia bermacam-macam juga. Itu saja. Kemudian yang sering muncul juga nomor referensi itu kadang-kadang tidak berurutan, dan mulai 3 dulu baru 1, 5 ini juga orangnya tidak sabar. Kenapa? Ya kan Anda dicek lagi bahwa itu ada bentuk penulisan yang masih acak-acakan. Jadi dulu sekali langsung dikirim, ya udah acak-acakan begitu. Dan kalau itu terjadi, siap-siaplah untuk ditolak. Walaupun hasil riset kita bagus, tapi kalau penulis sudah acak-acakan, mungkin editornya malas, ini siapa, ditolak aja daripada bikin pekerjaan. Nah, sayang kan ya, sudah riset begitu lama, habiskan waktu, dana begitu lama, mengirim makalah hanya untuk ditolak. Karena apa? Karena tidak sabar, tidak menginvestasikan waktu lebih banyak untuk membuat makalah itu menjadi lebih bagus. Jadi tolong dipikirkan dalam menulis makalah itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan tenaga yang terbuang begitu lama untuk masih riset, karena kita tidak mau menginvestasikan lebih banyak waktu untuk membuat makalah lebih bagus. Hanya makalah itu ditolak oleh editor hanya karena berantakan. Dan kalau kita lihat makalah-makalah di jurnal, jurnal-jurnal di ensiklopedia kita ini, banyak penulisannya itu yang berantakan. Khusus referensi itu acak-acakan dan karuan ya. Kemudian di dalam teks itu ada nomor referensi, nomor 1, begitu dicek di referensinya ternyata itu nomor 11. Di tes nomor 2 cari di referensi nomor 15. Jadi acak-acakan. Kemudian di dalam teks itu referensi hanya sampai nomor 10, di daftar pustaka bisa sampai 30. Jadi itu semua adalah hasil dari kerja yang tidak sabar. Tidak sabar, tidak mengecek satu-satu. Yang penting udah kelihatan, mungkin udah capek. Tapi kalau begitu ya siap-siap saja ditolak. Untuk jurnal kita barangkali bisa masuk lah. Karena kadang jurnal kita itu jurnalnya butuh makalah masalahnya. Tapi ketika kita kirim ke jurnal yang lebih tinggi, misalnya jurnal internasional, maka siap-siap ditolak. Walaupun hasil bagus. Karena editor jurnal itu udah punya waktu banyak untuk baca semua makalah. Dia hanya melihat sepintas, ini mah atau apa, acak-acak udah tolak aja lah, daripada bikin masalah itu. Atau nanti kok masih banyak paper lain yang akan di review. Jadi itu menulis makalah, riset, kesabaran. Jadi kenapa kita menulis makalah? Karena kita ingin mewariskan ilmu yang kita temui, yang kita dapat dari riset untuk orang lain dan untuk generasi masa datang. Kemudian dari mana kita topik riset itu berasal? Topik riset itu berasal bisa dari mana saja, bisa dari kehidupan sehari-hari, kita amati sehari-hari, bisa juga dari hasil tesis, hasil disertasi, hasil skripsi, tugas akhir, dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi hasil riset. Tergantung seberapa nilai kebaruannya itu kita tentukan. Kalau cuma sampai di sini berarti cocoknya di jurnal ini. Kalau sudah sampai sini cocoknya jurnal ini. Kalau hasil luar biasa ke jurnal internasional. Jadi itu kita tinggal mengatur. Ya. Nah, kemudian kuliah kita mungkin tidak akan ada ujian. Jadi nanti ada tugas itu dikerjakan, dikumpulkan, lalu nanti tinggal dari tugas itulah kita akan menentukan nilai. Dan juga mungkin ada tugas untuk mereview makalah orang, tugas untuk mengecek makalah-makalah yang bermasalah tidak bermasalah, tugas melakukan riset sederhana, menulis makalah, sehingga harapannya adalah ada pemahaman dasar bahwa menulis makalah itu begini caranya ya. Jadi sehingga para mahasiswa setelah lulus ini tahulah bahwa untuk menulis makalah saya butuh apa saja bagian makalah yang harus saya tulis,
Kemudian yang penting juga adalah bagaimana saya mempersiapkan data, merepresentasikan data dan sebagainya. Karena kalau kita bicara makalah, mohon maaf ini makalah di jurnal kita yang tulis oleh kita ini, kadang-kadang menulis makalah itu sekedar melaporkan hasil riset. Dan tidak demikian, menulis makalah tidak sekedar lapor riset, tapi yang terlupakan oleh para peneliti adalah adanya suatu di bagian diskusi itu namanya analisis intelektual dari hasil riset kita dapat. Dan itu sangat penting karena di situ adalah tempat kita mempertahankan riset kita itu adalah benar. Nanti akan kita beri contoh di kuliah lah, ya. Riset menunjukkan ke peneliti bahwa riset kita benar, sehingga peneliti lain yang membaca makalah tidak bisa menolak lagi kebenaran riset kita. Jadi mereka akan, oh iya ya, karena di sana ada sejumlah argumen ilmiah yang kita sodorkan kepada peneliti untuk membuktikan bahwa hasil kita itu suatu kebenaran ilmiah yang harus diterima. Nah itu bagaimana menulisnya nanti akan kita bahas. Kemudian ada satu lagi yang paling penting dari semua itu adalah ini juga efek dari ketidaksabaran tadi adalah plagiarisme, copy paste. Kadang-kadang sering muncul di introduction itu, biasanya di introduction adalah copy paste dari makalah orang yang tempel di makalah kita. Nah ini sebaiknya dihindari, jangan sampai kita itu dianggap seperti itu malah merusak reputasi kita. Jadi reputasi sebagai dosen peneliti yang dibangun begitu lama hancur hanya karena kemalasan tadi. Mungkin kita anggap itu sepele, ini kan cuma bagian, tapi dalam pikiran orang lain bisa berbeda. Dalam pikiran kita ini kan cuma begitu aja. Iya kata kita, tapi bagi orang lain barangkali melihat ini adalah pelanggaran berat. Jadi tolong dihindari namanya copy paste, seminimal mungkin jangan dia dihindari. Dan biasa copy paste muncul introduksi, antara copy kalimat orang simpan di punya kita, copy simpan di punya kita. Itu bisa mudah dideteksi sekarang. Dan kalau kita ingin mengambil ide orang itu, kalimat orang itu, kalau bisa kita ambil idenya lalu tulis dengan kalimat sendiri, lalu merujuk. Jadi orang menulis sesuatu kalimat seperti ini, kita pahami kalimatnya, kita pahami, oh ini maksud, lalu kita tulis sendiri dengan kalimat kita, kemudian kita merujuk karena idenya dari orang itu. Itu adalah cara paling aman karena kita tidak tahu suatu saat nanti itu akan menjadi masalah. Saat ini barangkali belum. Nah kadang-kadang muncul ketika kita itu mungkin karirnya di tempat kerja bagus, nanti mencalonkan diri sebagai pimpinan universitas atau lalu itu dibongkar-bongkar orang. Ini pernah begini ya, ini jadi masalah. Nah sebelum itu terjadi tolong hindarilah. Hindari artinya menginvestasi lebih banyak waktu. Lebih sabar lagi. Jangan copy paste tapi coba menulis sendiri. Menulis sendiri, kalimat sendiri, sehingga kita yakin kalimat sudah berbeda dengan kalimat ada, tapi mananya sama, nggak apa-apa. Karena mana sama, kita tetap merujuk paper orang sebelumnya bahwa ini adalah idenya didapat dari sana. Jadi seperti itu, nanti akan kita pelajari lebih jauh bagaimana caranya menghindari itu ya. Jadi tolong banyak, tidak sedikit ya. Ada orang yang akhirnya karirnya itu hilang hanya karena melakukan hal-hal yang seperti itu, plagiarisme segala macam. Dan satu lagi yang harus dipelajari, yang harus dipahami adalah makalah jangan sampai memanipulasi data. Itu adalah pelanggaran paling berat dalam bidang ilmu pengetahuan, manipulasi data. Jadi misalnya ya yang sering terjadi juga, yang mungkin kadang terjadi, eksperimen, ada teori lalu kita eksperimen, ternyata eksperimen kita itu tidak cocok dengan teori lalu kita atur datanya supaya cocok. Nah itu berarti kita mulai memasang, kita sedang merancang kehancuran masa depan kita dalam bidang riset. Kalau data kita beda dengan eksperimen, beda dengan teori, bagaimana caranya? Ya eksperimen lagi. Mungkin ada yang salah, ada langkah yang salah kita lakukan. Berarti kesabaran. Lakukan lagi. Dan bukan hanya kita, begitu orang seluruh dunia juga begitu. Teori kita begini, eksperimen kita beda, jauh. Ulangi lagi, jangan-jangan ada langkah yang kita tidak lakukan atau kita lupa. Lakukan, beda lagi, lakukan lagi kalau bisa.
Lalu setelah kita yakin bahwa semua langkah kita lakukan dengan benar sesuai dengan metode ilmiah dan hasilnya tetap beda, siapa tahu kita menemukan yang baru yang tidak sesuai dengan teori. Kalau hasil kita beda dan kita sudah lakukan sesuai dengan metode ilmiah yang benar, tidak ada yang kita yakin semuanya benar, hasil kita beda dengan teori, maka teori itu yang salah. Jadi jangan khawatir hasil beda sama teori. Siapa tahu itu adalah temuan baru. Dan kalau temuan baru bisa jadi hadiah Nobel gitu. Jadi jangan memaksakan dia harus sama-sama. Yang dipaksakan adalah hasil kita lakukan eksperimen sesuai dengan metode ilmiah itu yang wajib dipenuhi. Bahwa nanti hasil beda dari teori urusan lain. Siapa tahu teorinya salah. Karena dalam ilmu pengetahuan eksperimen itu nilainya lebih tinggi dari teori. Kalau teori beda eksperimen, maka teorinya harus diabaikan. Jadi jangan khawatir, beda. Ya itu sebetulnya temuan baru. Lalu eksperimen kita beda sama orang yang sudah publikasi. Kalau memang kita publikasikan langsung akan ditolak. Nah kalau beda sama orang gimana? Ya kita eksperimen lagi, cari data lagi. Dan yakin bahwa yang kita lakukan itu sudah benar semua. Ketika kita dapat bahwa hasil kita itu sudah benar, kayak metode ilmiah sudah kita jalankan, hasil kita tetap beda, ya nggak apa-apa, bersyukur ada temuan baru kita ini. Pertanyaan ngapain juga kita dapat hasil sama dengan orang? Kalau kita hasil sama dengan orang lain, apa temuan baru? Nggak ada. Justru riset itu harus kita usahakan dapat hasil beda sama orang, beda sama yang dipublikasikan, sehingga ada suatu peluang kita mendapat yang baru di situ. Karena kadang-kadang kecenderungan orang mahasiswa sekarang adalah harus sama dengan yang dipublikasi. Nggak harus begitu. Kalau sama publikasi itu nama praktikum. Hanya mengulang apa yang ada. Jadi kita ingin yang berbeda sama yang dipublikasikan. Sehingga ada teman-teman datang. Memang nanti kita harus sanggup menjelaskan kenapa berbeda. Nah itu adalah pada bagian diskusi, pada bagian analisis intelektual tadi yang akan kita bahas. Jadi tolong diubah pikiran, jangan sampai dalam pikiran kita, kalau saya lakukan riset ini, makasih harus sama dengan paper di sana. Nggak boleh itu, berarti kita tidak menemukan yang baru. Kalau bisa, kita lakukan harusnya beda sama itu. Nah itu yang dipikir. Tapi yakin bahwa yang dilakukan itu adalah langkah-langkahnya benar. Nah nanti tinggal urusan dalam penulisan paper. Kenapa itu berbeda? Itu adalah bagian dari menulis makalah. Di sana kita jelaskan perbedaannya karena ini. Nah itu namanya analisis intelektual yang wajib muncul di bagian discussion. Dan untuk paper-paper kebanyakan yang kita tulis itu kadang-kadang hal itu tidak ada. Maka paper kita itu ngambang, hanya melaporkan pengamatan. Padahal makalah ilmiah tidak sekedar melapor pengamatan, tapi adalah intellectual analysis, analisa intelektual bahwa apa yang kita dapat itu adalah kebenaran ilmiah yang tidak dapat lagi ditolak oleh komunitas ilmiah. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian jadi intinya nulis makalah satu tadi. Ada masalah dalam ilmu pengetahuan, kita riset menyelesaikan masalah, lalu mendapatkan hasil, lalu nulis dalam makalah ilmiah. Untuk menulis makalah ilmiah sebenarnya gampang. Menulis makalah gampang, ya. Gampang. Apa caranya? Sabar. Jadi kalau kita saat menulis saat menulis introduksi agak kesulitan, baca paper orang. Gimana sih terus? Oh ini gini-gini, nulis. Saat nulis result discussion, bingung, baca paper orang itu. Oh gini tuh, nulis. Dicoba diulang, direvisi berkali-kali, maka pada akhirnya kita menghasilkan satu makalah yang bagus. Dan hal itu bukan hanya dialami oleh peneliti pemula. Peneliti yang sudah begitu banyak publikasi pun tetap menghadapi masalah yang sama. Jadi itu adalah masalah yang akan dihadapi siapapun. Jadi jangan khawatir. Kita, waktunya lama baru selesai. Orang lain juga lama, peneliti hebat juga lama kok ya. Malah justru kalau kita ingin cepat selesai, ini sombong sekali kita ini. Baru jadi peneliti ingin nulis makalah cuma sehari. Ini sombong luar biasa itu. Peneliti hebat yang sudah punya ratusan makalah butuh waktu berbulan-bulan untuk menulis satu makalah. Kita yang baru belum punya makalah ingin menyelesaikan masalah hanya dalam sehari. Itu kan sombong luar biasa. Tidakkah? Jadi lupakan itu. Jadi investasi waktu yang cukup lama untuk menulis makalah dan yakinlah bahwa itu adalah yang dilakukan oleh para peneliti lain di dunia termasuk yang sudah terkenal. Jadi kira seperti itu. Nanti kita
akan bahas makalah ilmiah itu apa saja isi secara ringkas dan bagaimana menulis bagian-bagian itu, karena ada orang yang menulis makalah itu misalnya bagian abstrak sebenarnya tidak begitu. Abstrak itu ya sangat sederhana. Sebenarnya makalah itu sederhana lah ya. Tulis makalah nanti kita bahas. Dan ada sulit-sulit. Cuma tadi kesabaran. Lalu mau belajar, mau membaca makalah lain, makalah orang. Membaca, oh gini tuh tulis. Saya juga dulu juga tidak kursus tulis makalah ya, nulis saja sambil belajar, sambil nulis makalah orang ya. Ya sabarlah, karena namanya kita harus belajar secara mandiri. Kalau kita hanya mengikuti ya kayak kuliah ini juga sebentar lagi juga lupa juga. Hanya paham saat dijelaskan ya. Kalau kita hanya mengandalkan tutorial, pelatihan, ya tidak ada yang membekas lama. Tutorial juga kan pengalaman orang ya. Pengalaman orang belum tentu sama dengan kita. Tidak selamanya pengalaman orang lain itu bisa diterapkan di kita. Orang lain bisa melihat begini, kita belum tentu bisa. Jadi mau orang jelaskan berbusa-busa ya tidak bisa kita seperti itu. Ya contohnya kita ingin ikut kursus bagaimana menjadi kaya, ya kita tidak akan kaya-kaya juga. Sama aja itu bagaimana menulis makalah ilmiah, ya kita belum tentu juga kita bisa menulis makalah ilmiah kalau kita sekedar mendengar tanpa melakukan praktek sendiri. Dan praktek sendiri itu lebih menentukan daripada mendengar. Mendengar ya hanya sekedar oh gitu tuh orang lainnya, belum tentu juga cocok sama kita. Karena saya juga ada penulis begitu, ya agak malas-malas juga. Karena belajar sendiri, kalau untuk berkaitan dengan ilmu pengetahuan, eksploitasi otak sendiri itu jauh lebih besar efeknya daripada hanya melihat secara visual apa yang ditampilkan orang, apa yang dibicarakan orang. Sama saja dengan kalian, ya saya bicara seperti ini, kalau hanya mengandalkan apa saya bicara, ya percuma juga, hilang juga kan, selesai kuliah, selesai. Tapi kalau kalian ini hanya sekedar oh begitu lalu coba sendiri, belajar sendiri, baca, tulis sendiri, rombak sendiri, revisi dan sebagainya berkali-kali, mungkin dalam waktu berkali-kali suatu saat akan sampai pada level yang sudah begitu mahir, tidak perlu lagi kesulitan. Berikutnya akan jalan dengan mudah saja. Berikutnya tinggal hanya masalah tata bahasa. Jadi tata bahasa aja diperbaiki. Jadi makalah sendiri itu bisa cepat selesai, tinggal memperbaiki tata bahasanya. Itu dan sekarang tata bahasa juga sudah mulai bagus karena kita banyak fasilitas online bisa kita pakai untuk memperbaiki bahasa Inggris kita. Jadi makalah ilmiah, menulis makalah ilmiah tidak bisa lepas dari riset tidak bisa lepas dari membaca makalah orang. Jadi kalau kita jarang membaca makalah orang, makalah-makalah di jurnal, maka sangat sulit bagi kita menulis makalah ilmiah bagus. Makalah ilmiah bagus hanya bisa ditulis dengan suatu investasi waktu yang lama. Investasi waktu yang lama sehingga makalah itu menjadi indah dibaca orang. Pesan penemuan yang kita sampaikan itu bisa ditangkap orang dengan mudah. Waktu yang lama, dan harus diingat bahwa itu bukan kita saja, tapi peneliti lain manapun di dunia melakukan hal yang sama. Termasuk orang yang berbahasa Inggris hebat juga akan menginvestasi waktu lama untuk menulis makalah yang bagus. Apalagi kita, bahasa Inggrisnya masih belepotan, itu saja. Mungkin vocabnya itu dibacanya sebagai belasan, ingin menulis makalah bagus dalam waktu 1 hari ya tidak mungkin lah ya. Jadi apapun di dalam, sebenarnya itu dalam hidup, tidak hanya menulis makalah ya. Kalau ingin mencapai hasil yang terbaik, maka tidak ada yang bisa dikejar dalam waktu singkat. Hasil terbaik biasanya buah dari perjuangan dalam waktu yang lama. Kita melihat orang hebat, orang sana misalnya si A itu bisa menulis makalah ya banyak begitu. Itu kita tidak tahu di belakang itu dia mati-matian, dia berdarah-darah menghabiskan waktu terus menulis makalah. Hanya tidak muncul di permukaan saja. Jadi jangan hanya melihat hasilnya, bahwa apa dicapai orang yang luar biasa itu sebenarnya di belakang yang tidak kita ketahui ada perjuangan berat yang kalau kita lihat barangkali kita tidak sanggup. Jadi intinya tidak ada orang hebat bidang apapun yang mencapai itu dalam waktu singkat. Itu adalah pengorbanan yang begitu lama, begitu keras yang tidak tampak oleh kita. Yang tampak oleh kita hanya hasilnya. Wow hebatnya, hebat dia bisa nulis makalah banyak. Tapi kita tidak tahu saat kita tidur dia lagi menulis dengan susah payah dia saat pada jam-jam orang lain tidur.
Jadi intinya begitu, karya besar, hasil besar hanya bisa dicapai dengan perjuangan, dengan waktu yang panjang. Tidak ada yang instan di dunia ini, termasuk dalam menulis makalah. Jadi untuk kali ini sekian dulu, nanti kita lanjutkan di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.